Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KM Plus 45. Dan hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau kasih satu alur cerita film horor Indonesia yang berjudul Mati Anak. Mati Anak ini rilis di tahun 2019 lalu dan disutradarai oleh penyanyi sekaligus aktor Derby Romero. Nah, untuk pemeran utamanya sendiri adalah si Cinta Laura. Dan rating IMDb dari film ini cukup lumayan ya, sekitar 6,5 atau 6,4 gitu. Nah, kira-kira seperti apa kisah dari film Mati Anak ini? Langsung aja kita ke isi cerita film selengkapnya. Film ini dibuka dengan diperlihatkan pembantaian misterius yang terjadi terhadap satu keluarga. Dan film Mati Anak ini pun dimulai. Lalu kita bakal dibawa ke suatu panti asuhan, di mana di situ anak-anak sedang bermain bola. Tapi salah satu anak bernama Boni tanpa sengaja menendang bola itu ke gudang. Karena ia nggak berani mengambil bola tersebut, Boni pun menyuruh Timmy. Tapi ternyata si Timmy ini juga nggak berani ngambil bolanya. Sampai pada akhirnya salah satu pengasuh panti asuhan tersebut yang bernama Ina mengambil bola anak-anak. Dan saat anak-anak menunggu Ina keluar, si Ina ini malah ngagetin anak-anak. Anak-anak pun lanjut main bola. Sampai pada akhirnya bola mereka memecahkan kaca Pak Rosman, kepala panti asuhan tersebut. Jelas aja ya si Pak Rosman ini marah. Tapi pada waktu itu pacar Ina yaitu Jaka yang kebetulan datang membela anak-anak panti. Dan alhasil Pak Rosman ini minta ganti rugi kaca itu sama si Jaka. Jaka dan Ina pun membeli kaca. Dan saat perjalanan pulang ke panti asuhan, Ina melewati satu rumah yang sedang ramai. Ada satu keluarga dibunuh, Mbak. Kok bisa? Ya, itu adalah rumah keluarga yang ada di awal film tadi. Di sisi lain, Pak Kepala Desa, yaitu Pak Gus, sedang membawa seorang anak yang selamat dari pembantaian keluarga itu. Tapi Pak Rosman menolak anak itu. Ya, karena panti udah diambang kebangkrutan. Tapi di sini Ina memaksa agar anak itu bisa diterima di panti asuhan. Dan Pak Rosman pun bilang kalau Ina yang harus mengurus anak itu. Nah, di malam harinya saat makan malam, anak itu diperkenalkan ke semua penghuni panti. Dan nama anak tersebut adalah Andi. Oh iya, saat itu tiba-tiba listrik mati. Tapi bukan karena ada hantu ya guys. Tapi itu semua karena si Pak Rosman gak ada uang untuk beli token listrik. Saat tengah malam seorang bocah panti yang bernama Timmy kebelet pipis dan pergi ke toilet. Saat kembali dari toilet ia mendapati Andi yang sedang bengong melihat keluar. Tapi saat Timmy mengajak Andi balik ke kamar, pintu tiba-tiba terbuka. Dan Andi pun juga tiba-tiba menghilang. Si Timmy pun ini kebingungan sampai akhirnya, Ngapain kamu? Hah? Ngapain kamu? Hai, cepat. Pak Rosman ngagetin Timmy. Timmy pun balik ke kamar, tapi betapa kagetnya dia ketika melihat Andi yang sudah tertidur. Keesokan harinya, Timmy cerita ke teman-temannya tentang kejadian semalam. Dan itu semua menyebabkan si Andi ini dijauhi oleh anak-anak panti. Melihat hal tersebut, Ina lalu mengajak Andi ke pasar. Ya, tujuannya untuk menghibur Andi. Ina sendiri pergi ke pasar, yaitu untuk menjual kalungnya. Dan saat di toko perhiasan, Aku kasih 70.000. Masa hanya 70.000 sih? Andi lalu menatap penjual perhiasan. Ini 150. Di sisi lain, anak-anak panti sedang melakukan uji nyali. Dan saat tiba giliran Timmy, tak lama kemudian Ina datang sambil membawa jajan oleh-oleh dari pasar untuk anak-anak. Tapi tiba-tiba datang anjing yang entah datangnya dari mana, ngamuk-ngamuk gak jelas.
Dan sekali lagi Andi menatap. Fix, kayaknya Andi ini keturunan Uchiha. Di malam harinya anak-anak yang penasaran sama si Andi mulai mengikuti gerak-gerik Andi. Dan saat bersamaan bocah panti yang bernama Ana mulai diteror. Di sisi lain Ina juga melihat sosok gadis yang berlumuran darah. Andi sendiri ternyata pergi ke gudang. Boni pun memberanikan diri untuk masuk, tapi ia malah terkunci. Beruntungnya Ina datang menyelamatkan Boni. Anak-anak yang ketakutan pun berkumpul di ruang tengah, tapi si Pak Rosman malah marah-marah bilang kalau hantu itu nggak ada. Keesokan harinya ada donatur bernama Burita yang datang ke panti asuhan. Dia membawa bantuan yang katanya sih itu berasal dari balai desa. Sedangkan setelah itu Boni menggambar kepala babi yang dikasih nama Pak Rosman. Yang kemudian Andi datang dan Pak Rosman mengira kalau Andi yang ngegambar babi itu. Tentu aja ya si Pak Rosman ini ngamuk-ngamuk. Tapi nggak lama kemudian Ina datang dan di sini Andi kembali pakai jurus Uchiha andalannya. Ina sendiri setelah itu membersihkan gambar babi Pak Rosman. Yang kemudian Jaka datang dan ngajak Ina nikah. Kamu gak ada kepikiran untuk nikah? Di malam harinya Ina dan anak-anak panti sedang merayakan ulang tahun dari Kiki, Timi, dan Andi. Pak Rosman sendiri nggak bisa tidur gara-gara suara berisik anak-anak yang sedang ulang tahun tadi. Tapi saat ingin memarahi anak-anak, ternyata acara ulang tahun udah kelar. Pak Rosman lalu mendengar sesuatu di atas plafon dan ia pun mengeceknya. Ina sendiri kembali dihantui dan diteror oleh sosok bapak-bapak. Dan saat ia terbangun dan keluar dari kamar, ia mendapati Pak Rosman yang udah tewas. Siti sendiri yang juga merupakan karyawan panti ikut diteror dengan diseret di bekas darah milik Pak Rosman. Dan saat Ina menyelamatkan Siti ini malah teleport ke belakang Ina. Keesokan harinya Siti pamit untuk pergi dari panti asuhan itu. Dengerin aku, rumah MT udah nggak aman. Sedangkan anak-anak mulai curiga sama Andi. Pak, yang lain semua takut tapi Andi nggak aneh kan? Andi bukan teman kita. Melihat itu semua Ina menjadi stres dan sedih. Tapi Andi mencoba menghibur dan anak-anak yang lain pun minta maaf dan kembali berbaikan dengan Andi. Saat Ina masuk ke ruangan Pak Rosman, ia menemukan koran yang memuat berita tentang pembantaian keluarga Andi. Dan di malam harinya Ina melihat satu sosok. Ia pun mengikuti sosok itu sambil membawa pisau dan ternyata itu adalah sosok bapak-bapak yang pernah meneror Ina. Ina pun terlihat kecapean dan tertidur di kursi. Saat pagi tiba, Jaka mendapati Ina yang tertidur dan Ina pun jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian Ina pun sadar dan di sini terlihat anak-anak panti yang sedang dirawat oleh Jaka dan Burita. Burita juga menawarkan dirinya untuk tinggal di panti asuhan sementara. Dan di malam harinya Ana mulai kesurupan yang lalu disusul oleh Boni yang kesurupan lalu menyerang Burita. Keesokan harinya di balai desa, Pak Gus menelpon Paman Andi. Dan dari sini Pak Gus menerima info bahwa sebenarnya Andi sudah mati pada peristiwa kebakaran. Tapi orang tua Andi nggak terima dengan kematian Andi. Dan mereka mulai mengikuti sekte sesat dengan tujuan untuk menghidupkan Andi kembali. Sedangkan di sisi lain, Ina dan Jaka menuju rumah Andi untuk mencari kebenaran. Di sini Ina menemukan kasur yang berlumur darah, sedangkan Jaka menemukan sebuah kalung yang lalu ia berikan pada Ina. Ina pun dibawa flashback di malam pembantaian. Ia melihat keluarga Andi yang membangkitkan Andi dari kematian,
Tapi ternyata yang bangkit bukanlah Andi, melainkan Raja Iblis yang lalu membantai mereka semua. Setelah itu Ina dan Jaka pergi ke balai desa untuk menemui Pak Gus. Tapi ternyata Pak Gus sedang gak ada di balai desa. Makasih ya, sumbangannya udah ngebantu banget. Ternyata bantuan yang dibawa Bu Rita tidak berasal dari desa. Sementara itu di panti asuhan, Ina dan Jaka yang sampai di panti dikejutkan oleh mobil Pak Gus yang terparkir di sana. Dan saat masuk ke dalam, Boni dan Timi sudah terikat dan dikelilingi oleh lilin. Ina lalu melepaskan ikatan itu, tapi setelah tersadar, Ina sudah dalam keadaan terikat. Begitu juga dengan Pak Gus dan Jaka. Sedangkan anak-anak panti sudah mati dalam keadaan yang mengenaskan. Beruntungnya Ina dan Pak Gus bisa bebas karena Jaka yang kebetulan juga membawa pisau. Tapi saat berusaha kabur, Berita sendiri sedang melakukan satu ritual pada Andi. Ia dibantu oleh bapak-bapak pemilik toko perhiasan. Ina pun berusaha lari untuk kabur, tapi ia dikepung. Di sini Jaka, Boni, dan Timi yang masih hidup pun dijadikan tumbal untuk Raja Iblis. Setelah itu semua, para pengikut Raja Iblis pun mulai menyembah Raja Iblis. Dan tujuan mereka mengikuti sekte itu adalah Ina pun akan dijadikan persembahan juga oleh Bu Rita. Tapi Bu Rita pun mati. Para pengikut sekte juga diterbangkan oleh Andi dan mereka dibuat membunuh diri mereka sendiri sampai hujan darah pun membasahi Ina. Setelah itu Andi aka Raja Iblis datang menghampiri Ina dan mengulurkan tangan. Ina pun menerima uluran tangan tersebut sambil tersenyum. Dan setelah itu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Mati Anak. Apakah kamu berpikir kalau ini film punya ending yang membagongkan? Ya emang gimana lagi, emang endingnya kayak begitu, nggak cuma ngegantung, tapi cukup bikin penonton jadi penasaran. Jadi di sini mungkin aku mau jelasin sedikit tentang ending dari film ini, yang tentunya ini dari sudut pandangku sendiri ya. Jadi di akhir film kan si Raja Iblis ini yang menjelma menjadi Andi ngekill semua pengikut dari sektenya, yang tentunya itu gak tanpa alasan ya. Yang di sini aku kira dia ngelakuin itu semua untuk ngebangkitin iblis yang lain, yang gak tahu mungkin Ratu Iblis kali. Dan di akhir film kan si Andi ini menghampiri Ina dan mengulurkan tangannya. Si Ina sendiri menerima uluran tangan itu sambil tersenyum, yang mengindikasikan bahwa si Ina ini bukan Ina yang sebenarnya. Ya mungkin si Ina ini udah dirasuki oleh iblis yang dibangkitkan sama si Andi menggunakan tumbal para pengikut sektenya sendiri. Nah gimana? Kalau menurut kalian, apa kalian punya sudut pandang sendiri? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar video ini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.